Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas listrik dinamis. Nah, dalam listrik dinamis itu terdapat berbagai macam lagi tingkatannya. Itu ada hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, dan seterusnya lagi itu. Nah, dalam listrik dinamis ini kita akan membahas hukum Kirchhoff 2. Nah, dalam Kirchhoff 2 itu terdapat sebuah rumus yaitu IAB. Nah, atau beda potensial dari A dan B. Nah, itu sama dengan jumlah tegangan. Jumlah tegangan dalam satu rangkaian. Nah, karena di sini ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 berarti jumlah tegangannya itu ada dua. Nah, ada tegangan satu dengan tegangan dua. Walaupun ini juga sama dengan jumlah tegangan, tapi ini lebih detiknya dengan beda potensial dari AB. Nah, ini juga sama, tapi ini artinya jumlah dari tegangan A dan B. Nah, itu juga tegangan dari AB, tapi ini disebut dengan beda potensial dari A dan B-nya. Nah, itu kita tambah nih jumlah dari kuat arus dikali hambatannya. Nah, ini adalah VAB ini itu bisa juga kita sebut dari tegangan A dan B, atau itu adalah beda potensial. Beda potensial dari rangkaian A, rangkaian tegangan A dengan tegangan B dan B. Nah, ini juga adalah yang epsilon ini adalah jumlah dari tegangan A dan B. Nah, berarti jumlah, karena di sini hukum Kirchhoff 2 berarti ada dua tegangan antar di rangkaian tersebut. Nah, berarti ini adalah jumlah tegangan. Nah, ini adalah kita sudah tahu yang otomatis ini adalah kuat arus. Nah, ini adalah hambatan. Nah, dalam Kirchhoff 1 itu juga kita akan lagi membahas lagi, yaitu loop. Nah, di loop ini kita akan membahas langsung ke loop 2. Nah, loop 2. Nah, loop 2 ini adalah rangkaian tertutup. Nah, loop 2 ini adalah rangkaian tertutup untuk mencari arus. Nah, jadi fungsi dari loop ini adalah kita adalah mencari arus dari rangkaian tertutup. Nah, dalam loop 2 ini terdapat sebuah rumus. Nah, rumus dari loop 2 itu tidak jauh beda dari hukum Kirchhoff 2. Nah, kalau dalam hukum Kirchhoff 2 kita itu mencari beda potensial. Kalau dalam loop 2 itu kita harus mencari dari pas perumusan dari rumus beda potensial ini kita harus sama dengan kan 0. Nah, kalau dalam loop 2 itu berarti jumlah tegangan itu ditambah jumlah dari kuat arus dikali hambatan, itu harus sama dengan 0. Nah, jadi kalau dalam loop 2 itu harusnya jumlah dari tegangannya itu ditambah jumlah dari kuat arus dikali R itu harus sama dengan 0. Nah, ini tidak jauh beda dari hukum Kirchhoff 2 tadi. Dalam hukum Kirchhoff 2 itu kita harus mencari beda potensialnya itu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kalau dalam loop 2 itu kita yang rumusnya ini itu kita harus sama dengan kan 0. Nah, jadi fungsi dari loop 2 itu adalah untuk kita mencari rangkaian tertutup. Nah, untuk mencari arus dari rangkaian tertutup. Nah, untuk memperjelas lagi pemahaman kita tentang loop 2, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Oke, baiklah, di sini terdapat sebuah rangkaian. Nah, di dalam rangkaian ini terdapat ada tiga tegangan. Nah, dalam rangkaian ini kita harus mencari, jadi tentukan dari I1-nya, I2, dan I3. Nah, kita lihat dulu arah dari arusnya. Nah, kita lihat di bagian pertama nih, rangkaian pertama. Di sini kan terdapat nih arusnya dari sini terus memutar ke sini lagi. Nah, kita lihat arusnya ini searah dengan arah jarum jam. Nanti kita bikin loopnya, karena loop itu adalah sebuah lingkaran atau jalan yang dilalui oleh daya arus tersebut. Ini kita buat loopnya kan dari sini terus ke sini lagi. Nah, kita lihat karena arusnya searah dengan jarum jam. Kita lihat di rangkaian keduanya, di bagian keduanya itu terdapat dari I3-nya itu dari arah perlawanan arah jarum jam. Berarti kita bikin loopnya lagi, terus kita buat loopnya mengikuti arahnya, arah dari kuat arusnya. Nah, kita lihat gini. Nah, setelah kita buat ini, barulah kita
kita bisa mencari dari berapa sih kuat harus I1, I2, I3. Nah, di sini kan kita harus menentukan I1, I2 dengan I3-nya. Nah, untuk mencarinya kita harus menemukan beberapa langkah. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu lagi nih. Kita lihat dari rumus loopnya tadi, kan rumus loopnya tadi jumlah tegangan itu ditambah jumlah I dengan R itu harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan rumus ini ke dalam soal sini. Nah, kita masukkan, nah ya, jumlah tegangan itu ditambah jumlah dari kuat arus dikali tegangan itu sama dengan 0. Nah, kita lihat untuk ini kita lihat dari loop pertamanya. Nah, ini loop 1 nih. Nah, dalam loop 1 kita lihat dulu berapa sih jumlah tegangannya. Nah, kita lihat. Nah, jumlah tegangannya. Nah, ini kan kuat arusnya dimulai dari arah negatif. Nah, dan yang kecil ini itu adalah negatif, ini adalah positif. Kita lihat arah loopnya. Loopnya pertama dia menyentuh dari negatif nih, dari negatif dulu. Dimulai dari negatif, berarti tegangan pertamanya itu adalah negatif. Nah, berarti ini min 6. Nah, berarti min 6. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita lihat lagi. Setelah dari min 6 kan dapat negatifnya. Nah, terus dia berputar lagi sampai ke arah yang selanjutnya. Nah, di sini dia bertemu dengan positif. Nah, berarti di sini positif 3. Nah, kemudian kita tambah lagi. Nah, kita lihat arah arusnya. Nah, untuk I1-nya. Nah, I1-nya kan di sini kan ada dua nih, satu dengan I2-nya. Di sini kan I2-nya tempat penyambungnya juga. Nah, kita lihat dulu lagi, kita lihat I1-nya. Berarti I1 itu melewati dari dua hambatan. Nah, hambatan 2 ada dua hambatan yaitu 2 dengan 4. Berarti I1 dalam kurung itu 2 ditambah 4. Ada dua hambatannya. Nah, terus kita lihat lagi karena dia selain melewati arus I1, dia juga melewati arus I2-nya. I2. Nah, kita tambahkan lagi I2-nya, berarti I2-nya melewati apa? Arus I2-nya itu melewati apa? Hambatan dari 3. Berarti I2 dalam kurung 3 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat, kita perjumlahkan dalam matematik. Ya, kita lihat. Berarti di sini min 6 ditambah 3 berarti min 3. Itu kita tambah. Nah, I1 2 tambah 4 kan 6, berarti dikali I1 berarti 6 I1. Nah, I2-nya berarti tambah 3 I2 sama dengan 0. Nah, ya. Nah, min 3-nya ini bisa kita pindahkan ke arah kanan, nah, ya. Berarti dia menjadi 6 I1 ditambah 3 I2 sama dengan plus 3 karena pindah arah menjadi sehingga dia menjadi plus karena dia pindah tempat. Nah, ini itu bisa kita hitung lagi, kita kecilkan lagi. Berarti bisa dibagi 3. Dibagi 3 berarti ini menjadi 2 I1 ditambah I2 sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan pertamanya. Nah, persamaan pertamanya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ini kan untuk persamaan pertama dari loop satunya. Kemudian kita masuk untuk mencari dari loop 2-nya. Nah, oke, baiklah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Nah, untuk keduanya kita akan mencari dari loop 2-nya. Loop 2. Nah, dalam loop 2 kita juga menggunakan rumus yang sama. Nah, ya. Jumlah hambatan, jumlah tegangan ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Nah, ya. Kita lihat dalam rumus tersebut. Nah, kita lihat untuk tegangannya itu ada 2. Nah, tegangan I3 itu melalui 2 tegangan. Itu I1 dengan I2. Nah, ya, berarti
dia mulai dari dua tegangan kan ya. Di sini dia pertamanya ini melalui itu hambatannya kan I3 itu arus 3 itu melalui dua hambatan, I1 dengan I3. Nah, untuk tegangannya dia mulai dari karena di sini ya, karena di sini min, nah dia mulainya di arah min. Nah, I3 mulainya di arah min, terus terakhirnya dia masuk ke plusnya. Nah, berarti untuk jumlah tegangannya itu berarti min 3 dengan plus 3 ya, karena dia mulainya di arah min. Nah, ya, berarti jumlah tegangan itu min 3 ditambah 3. Nah, kemudian kita tambah, kita lihat lagi arusnya. Maka tadi dibilang bahwasanya arus I3 itu melalui hambatannya I1 dengan hambatan 1 dengan 2. Nah, kita lihat berarti I3 itu melalui dua hambatan, 1 dengan 2. Nah, berarti kita masukkan di sini I3 dalam kurung 1 ditambah 2. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia juga melalui, nah kemudian selanjutnya I2-nya karena loop 2 ini itu mencakup dari loop 1 dengan loop 2, berarti dia loop 2-nya. Berarti dia juga dimasukkan I2-nya. I2-nya juga sama, yaitu 3. Nah, ditambah I2 dalam kurung 3 sama dengan 0. Kemudian kita langsungkan operasi matematisnya. Min 3 ditambah 3 itu adalah 0. Kemudian kita tambah I3. Berarti 1 ditambah 2 berarti 3. Berarti 3 I2 ditambah, nah I3-nya 3 dengan I2 berarti 3 I2. Nah, itu sama dengan 0. Kemudian kita operasikan lagi, berarti 3 I3 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keduanya, sama 2. Sama 2-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung lagi nih, biar kita mempermudah lagi mencari memudahkan kita mendapatkan nilainya. Kita lagi untuk menemukan satu lagi persamaan. Nah, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff 2. Kirchhoff 2. Nah, dalam Kirchhoff 2 itu rumus dari Kirchhoff 2 Kirchhoff 1. Sorry ya, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1. Dalam Kirchhoff 1 itu rumusnya I masuk itu sama dengan I, jumlah I keluar. Nah, kita lihat dalam rangkaian tersebut. Nah, I1 dengan I3 itu adalah arus yang masuk. Nah, setelah mereka masuk, itu I2-nya ini adalah arus yang keluar dari rangkaian tersebut. Kita lihat I1, I3 itu adalah arus yang masuk. Kita lihat dari arah arusnya. Nah, arusnya kan ke sini nih. Nah, sama-sama nih mereka melalui ini terus masuk. Nah, berarti melewati I2. I2 itu adalah arus yang kedua. Berarti kita dapatkan I masuknya itu adalah I2, I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, ya kita ubah bolak-balik rumusnya menjadi kita biar mempermudah, kita lihat dari sini berarti sama I3 berarti I3. Kita ubah jadi I3 sama dengan I2 kurang I1. Nah, ya. Ini adalah persamaan ketiganya. Nah, kemudian setelah itu kita eliminasikanlah rumus dari yang persamaan yang kita dapat tadi. Nah, kita lihat ini sudah sama dengan ini. Kita substitusikan persamaan 3 dengan persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, oke, baik, selanjutnya kita akan setelah mendapatkan persamaannya kita lakukan substitusi. Nah, kita mulai dari I2. Dalam I2 itu terdapat yaitu rumusnya persamaan dari I2 yaitu 3I3 ditambah 3I2 sama dengan 0. Nah, dalam persamaan ketiga itu kan I3 sama dengan I2 dikurang 1. I3-nya kita ubah menjadi 3 dalam kurung I2 dikurang I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Nah, kita lakukan perkalian. Nah, 3I2 dikurang 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Ini kita tambahkan menjadi 6 I2 sama dikurang 3I1 sama dengan 0. Kita agar mempermudah lagi kita menghitungnya, kita lakukan kita bagi dengan 3 saja. Berarti untuk menghilangkan satunya, berarti di sini menjadi 2 I2 dikurang I1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan lagi di sini. Nah, agar lebih mempermudah lagi nih, kemudian setelah ini kita lanjutkan ke dalam persamaan satunya. Nah, kita lakukan substitusi dengan persamaan 1.
Nah, dalam persamaan 1 kan 2I1 ditambah I2. Nah, untuk mempermudahnya lagi berarti kita, nah ya baik, selanjutnya kita akan melakukan eliminasi antara persamaan keempat dengan persamaan ke-1. Nah, kita eliminasikan, kemudian kita biar lebih mempermudah untuk mengeliminasikan, kita mau eliminasi yang mana? Misalkan I1, berarti kita di sini 2, di sini 1, biar lebih mempermudah. Berarti di sini kita kalikan, berarti min 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan lagi nih, kalikan lagi, berarti di sini 2I1 ditambah I2 sama dengan 0. Lakukan eliminasi, karena kita mau eliminasi yang I1-nya, kita tambahkan di sini. Nah, ini berarti habis menjadi di sini jadi 5I2 sama dengan 0. Kita lakukan, berarti di sini akhirnya menjadi, nah ya I2 sama dengan 1/5. Saya ini untuk mencari I2-nya. Nah, kemudian kita mau, nah I2-nya kita sudah dapat 1/5. Nah, kemudian kita mau nyari yang mana lagi nih? Sedangkan I2-nya sudah dapat, kita mau mencari I1 kan, itu kan I1 atau I3-nya. Nah ya, kalau kita mau mencari I1-nya lagi nih, I1-nya ya kita gunakan persamaan 1 saja, persamaan 1 atau persamaan 2. Berarti kita bisa mencarinya di persamaan 1 saja. Nah, dalam persamaan 1, ya, di persamaan 1, nah persamaan 1 kan 2I1 ditambah I2 sama dengan 1. Nah ya, dalam persamaan 1 kita sudah mendapatkan nih. Nah, persamaan 2-nya kan tadi 1,5 nih. Nah, ya. Nah, kemudian kita masukkan saja nih, I2-nya sudah dapat, berarti di sini 2I1 ditambah, berarti di sini 1/5 sama dengan 1. Nah, kita eliminasikanlah itu ya. Kita pindahkan saja, berarti di sini 2I1 sama dengan 1 dikurang 1,5. Nah ya, berarti di sini menjadi 2I1 sama dengan dikurang 1/5, kita mendapatkan 0,8. Nah, kemudian I1-nya, nah I1 kita pindahkan I2-nya ke sini menjadi di 0,8 dibagi 2. Nah, berarti kita dapatkan I1-nya adalah 0,4. Nah, untuk mencari I3, nah kita langsung saja untuk mencari I3-nya lagi nih. I3-nya kita langsung menggunakan persamaan ketiganya saja. Nah, dalam persamaan ketiga, nah ya. Nah, di persamaan ketiga, di persamaan ketiga I3 sama dengan I2 dikurang I1, kita masukkan persamaan 3. Nah ya, I3-nya sama dengan I2 dikurang I1. Kita lihat, nah I2-nya kita dapat tadi 1,5. Nah ya, I1-nya kita dapat 0,4. Nah, itu kalau 0,4 diubah tuh 1/5 itu kalau kita ubah menjadi desimal itu 0,2. Nah ya kan, kalau kita ubah menjadi desimal itu menjadi 0,2 dikurang berarti 0,4, sehingga kita dapatkan berarti min 0,2. Nah, jadi I1, I2, I3 kita dapatkan, berarti I1, I2, nah I3 kita dapatkan, berarti I1-nya tadi 0,4, I2-nya itu 1,5. Nah, I3-nya itu min 0,2. Nah, ini adalah salah satu untuk kita mencari perhitungan dari hukum Kirchhoff 2 yang namanya loop 2. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.